Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa malam yasha'lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan akhwat muslim muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid, seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Jannah. Alhamdulillah pada kesempatan ini di Jumat terakhir bulan Syawal ya, kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini. Selain yang utamanya thalabul ilmi, juga insyaallah dalam rangka memakmurkan masjid kita. Dan ini bagian daripada fardu yang tidak boleh tidak, di mana setiap kita diwajibkan untuk thalabul ilmi, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dari mulai buayan ilah sampai liang lahat. Seperti sabda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib ya, fardu, artinya kewajiban setiap individu ya, yang kewajiban ini tidak boleh digantikan, nggak boleh diwakilkan oleh orang lain, baik untuk muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dari mulai buayan sampai liang lahat. Artinya tidak ada batas waktu. Batas akhir taklim adalah apa? Mati. Kalau mati baru boleh nggak taklim. Dan ternyata selagi kita masih dalam proses taklim, itu sedang dalam fisabilillah. Bahkan menuju tempat taklim saja termasuk apa? Sudah ada fadilahnya. Ya, tadi dibaca hadisnya sama Amir Majlis, man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi untuk para penuntut ilmu ya, di mana proses perjalanannya saja itu sedang mempermudah jalannya ke surga. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan taklim yang lain ya. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan, ya rafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini kemuliaan-kemuliaan atau fadilah-fadilah yang Allah dan Rasul tawarkan ya buat orang-orang yang menuntut ilmu. Dan karena fardunya saking pentingnya, dalam keadaan kondisi perang pun taklim tidak boleh berhenti, ya nggak boleh pakem. Seperti disebut dalam Quran surat At-Taubah ya 122, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin ila akhir ayat. Tidak pantas, tidak patut orang beriman semua pergi ke medan perang. Hendaknya ada satu ta'ifah, satu kelompok yang mendalami ilmu-ilmu agama. Artinya situasi perang pun taklim nggak boleh berhenti, apalagi situasi aman ya. Nah, alhamdulillah tempo hari kita pun tetap taklim ya, walaupun situasi pandemi ya, walaupun alhamdulillah, walaupun mungkin ada yang pakai online ya, tetap taklim berjalan terus. Baik para ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin setelah 2 bulan ya, kita off karena memang dalam rangka menghidupkan Ramadan, kemudian di Syawal kemarin juga belum mulai karena memang masih sibuk silaturahim ya.
Apa halal bihalal? Silaturahim. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah itu yang kita lakukan baik selama Ramadan dan di bulan Syawal menjadi bekal buat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan menjadi bekal kalau memang dari amal-amal soleh tadi bisa menjadikan pribadi kita masing-masing sebagai pribadi yang muttaqin, yang bertakwa. Karena kata Allah, bekal yang terima itu takwa, ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, sekarang adalah bab baru, ya, yaitu babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin. Bab tentang boleh al-akhdhi, mengambil min ghairi mas'alatin, dari selain meminta, wala tatallu'in ilai, dan tidak berharap kepadanya. Ini masih ada hubungan dengan bab yang sebelumnya tentang masalah qanaah, ya, dimana kita memang harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita, ya, termasuk bab qanaah, afaf, ya, menghindari meminta-minta. Nah, sekarang dibahas secara khusus, walaupun di sini tidak dengan dalil yang banyak, ya, dengan satu hadis saja tentang bab ini. Baik para ikhwan, nanti kalau sudah kita telaah dan dianggap cukup, nanti kita bisa lanjutkan bab yang berikutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim, dari Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi bin Umar, dari bapaknya Abdullah bin Umar, an Umaror adalah anhum, dari Umar, semoga Allah meridhoinya. Ini Salim itu berarti cucunya sahabat Umar bin Khattab, ya. Salim ini cucunya. Jadi kalau ini Salim ini cucunya Umar bin Khattab, kalaupun sahabat, beliau sahabat kecil berarti, ya, sahabat kecil. Karena memang pada zaman dimana Abdullah bin Umar ini hidup, memang Abdullah bin Umar sudah punya anak, ya, nah, termasuk Salim namanya ini. Saya ulang, ya, dari Salim bin Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, dari bapaknya, ya, bapaknya siapa? Bapaknya Salim, namanya Abdullah, biasa dikenal dengan Ibnu Umar. Nah, jadi dari Abdullah bin Umar dan dari Umar, semoga Allah meridhai mereka, baik Salimnya, Abdullah maupun Umarnya. Qala, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tini, memberikan kepadaku, al-ata'a, pemberian. Fa'aqulu, maka aku berkata, atau aku katakan, ya, ini aqulu itu dari qala, yaqulu, ya, kalau yaqulu itu subjeknya dhamir huwa, orang ketiga tunggal. Kalau aqulu orang pertama tunggal, ya, orang pertama tunggal, aku, ya, jadinya. Fa'aqulu, maka aku berkata, a'tih, berikan dia, man huwa, kepada orang yang afqaru ilaihi minni, kepada orang yang lebih fakir, ya, berikan ilahi kepadanya, ya, kepada orang yang lebih fakir minni, dariku. Jadi merasa tidak butuh, maka beliau memerintahkan agar diberikan kepada yang lain. Faqala, maka Rasul bersabda, khudhu, ambil aja dia, ya, ambil, gitu, ya, ambil dia, pakai hu, ya, ambil dia, maksudnya pemberiannya, ya. Idza ja'aka, apabila datang kepadamu, min hadzal mal, dari harta ini, maksudnya ada yang ngasih, ya, syai'un, akan suatu, ya, berarti sesuatu apa saja, ya, ya, syai'un di sini pakai tanwin, ya, bisa berupa uang, makanan, minuman, baju, kendaraan, ya, bisa apa aja. Wa anta ghairu musyrifin, dan kamu bukan karena musyrif, ya, bukan karena berlebihan, bukan karena berlebihan,
Maksudnya bukan karena tamak, juga bisa seperti itu ya. Wala sailin, dan tidak karena meminta ya. Ada orang ngasih ya, dan kita juga nggak minta, fakhudhu, ambil dia ya, ambil pemberian tadi. Nah, ketika kamu ambil, fatamawalhu, maka bisa jadikan sebagai apa? Harta buatmu ya. Tamawalhu, maka bisa kamu jadikan sebagai harta, maksudnya bisa disimpan gitu ya Pak. Jadi simpan kalau memang pada waktu itu belum perlu untuk memakannya, belum perlu untuk memakainya. Nah, jadikan sebagai harta ya, simpan. Fa in syita, maka jika kamu mau, kulhu, makanlah dia ya. Kalau kamu memang butuh, mau, perlu, makan. Wa in syita, dan jika kamu mau, tasoddaq, kamu sedekahkan bihi dengannya. Jadi ada apa? Pilihan-pilihan ya, alternatif yang yang sikap yang bisa kita ambil ketika kita diberi, walaupun waktu itu kita belum butuh gitu ya. Ambil saja, bisa dijadikan sebagai harta simpanan. Kalau makanan bisa makan langsung ya, atau kalau sekarang misalnya apa Pak, Bu, kita belum makan, merasa kenyang ya, simpan, taruh di kulkas, nah gitu kan, fatamawalhu tadi kan gitu. Tapi kalau memang mau dimakan ya makan, dan kalau memang kamu mau untuk sedekahkan, sedekahkan. Wa mala fala tusbihu, dan selama apa? Wa mala fala tusbihu nafsaka, dan selama kamu tidak dan jangan ya, dan jangan kamu mengikuti akan nafsumu, dan selama kamu ini ada wamala nih, malanya apa nih, wamala, dan apa-apa yang tidak, fala tusbihu, maka jangan kamu ikuti dia ya, nafsaka, akan nafsumu. Qala Salim, berkata Salim, fakana Abdullah, maka Abdullah maksudnya menceritakan bapaknya ya, bapaknya. Jadi ini Salim kan akan cerita tentang bapaknya ya, Abdullah bin Umar. Maka adalah Abdullah ya, bapaknya dia sendiri, bapaknya Salim, itu layas alu ahadan, tidak pernah meminta kepada seorang syai'an, barang suatu pun, walayaruddu, dan tidak pernah menolak syai'an, sesuatu pun, u'tiyahu, yang diberikan kepadanya. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim ya. Di sini ada terjemahan ya, musyrif tadi yang saya artikan apa? Berlebihan, itu bishin al-mu'jamah, dengan shin yang bertitik 3, mutatolliin ilahi, atau apa? Berharap tadi maknanya ya, berharap. Jadi selagi kita nggak berharap ya, kita nggak minta ya, ambil saja. Nah, Nabi memberikan arahan, bisa kamu simpen sebagai harta, bisa kamu makan ya, kalau memang makanan, atau bisa disedekahkan ya. Yang penting jangan apa? Disertakan nafsu ya, bukan nafsu. Nah, ini. Nah, dari semenjak itulah kemudian Abdullah bin Umar, kata anaknya Salim, tidak pernah meminta kepada orang sama sekali, dan juga tidak pernah apa? Menolak pemberian orang sama sekali, tidak pernah menolak, pokoknya diterima. Nah, ini para ikhwan awas sekalian, bukan saja masalah apa namanya, bukan saja masalah butuh nggak butuh, bukan butuh nggak butuh, tapi masalah etika juga di sini. Paham nggak maksudnya? Etika ya, jadi adabnya. Jadi kalau masalah butuh nggak butuh, memang kita butuh pun kalau bisa jangan sampai minta gitu. Babnya bab ifah kemarin ya, ifah itu adalah menghindari dari meminta-minta walaupun kita butuh gitu. Jadi kalaupun kita meminta langsung pada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantang minta pada makhluk. Nah, kemudian dalam keadaan butuh saja, kalau bisa mah jangan minta, apalagi nggak butuh, gitu kan? Apalagi nggak butuh. Ya, sudah kita bahas ya hadisnya sebelumnya. Kalau orang sudah cukup kok meminta, sama dengan mengumpulkan apa? Bara api. Silakan memperbanyak bara api atau mempersedikit, gitu kan? Karena bisa jadi yang dia pinta dengan tamak itu adalah sesuatu yang bukan haknya, gitu ya. Jadi karena tamaknya akhirnya jadi orang lain bisa nggak kebagian, gitu, nggak kebagian. Ini juga masalah etika masuk juga di situ ya. Kita lagi makan ya Pak, makanya prasmanan. Kita pas disuruh ngambil duluan. Oh, iya. Tanpa berhitung panjang, berpikir panjang, kita ya ngambil sesuka nafsunya ya, sesuka nafsunya. Ya. Semua diambil serba dua. Padahal orang itu nyediain ada ikan, ada daging. Maksudnya kalau yang nggak doyan ikan ya makan daging. Yang nggak doyan daging makan ikan. Karena mentang-mentang doyan dua-duanya, masing-masing diambil dua-dua lagi kan. Nah, itu. Padahal sudah diukur, sudah diundang orangnya sekian, ya kan? Nah, akhirnya apa? Tadi ada yang tidak kebagian. Berarti makan hak orang, loh iya kan? Tuh. Yang kedua bikin apa? Tuan rumah malu karena kurang, betul nggak? Oh iya, kurang. Secukupnya gitu kan, ya wajar kan? Wajar kan. Memang kan disediakan pisang juga satu tandan itu kan, jeruk satu baskom, tapi kan maksudnya supaya ngambil satu-satu kan. Maksudnya gitu kan. Maksudnya. Hah? Enggak ada tulisannya. Nah, kalau prasmananya di restoran mah silakan, kan habis di ngambil langsung disodorin ke kasir. Kan ke kasir ya. Nah itu. Nah ini. Nah, dalam keadaan kita butuh saja, ya, butuh itu artinya fakir, itu butuh ya, fakir itu orang yang butuh. Itu kalau bisa kita ifah, jangan minta. Apalagi kita tidak butuh. Nah, ketika kita diberi, ya, butuh atau tidak butuh, kita harus terima. Ini termasuk salah satu etika. Etika dalam artinya apa? Membuat yang memberi tidak kecewa. Yaitu. Jadi orang tuh seneng kalau pemberiannya diterima, seneng kalau pemberiannya kalau makanan dimakan, pakaian dipakai, betul nggak Pak? Iya. Nah, Nabi nyebutnya seperti itu. Silakan kalau kamu emang nggak mau makan ya fatamawalhu, jadikan sebagai harta, maksudnya disimpan gitu kan. Itu kalau emang simpen itu. Nah, bentuknya apa saja ya. Nah, makanan, pakaian pun bisa disimpan dulu. Nah, kalau makan ya makan. Seperti itu. Kalau mau makan. Itu. Artinya menerimanya itu ya, harus juga dengan senang. Indikasi kita ini senang, Pak, waktu dikasih paling tidak kita terima kasih. Lebih utama terima kasih atau lebih utama doanya? Sama-sama penting ya. Ucapan terima kasih juga perlu ya, jazakallah apalagi gitu ya. Jadi jangan sampai jazakallah khair aja tidak. Tapi biasanya kita tergantung kasih, kadang yang ngasih itu kadang belum ngerti masalah jazakallah. Oh ya,
Ya terima kasih aja dulu, ya terima kasih langsung. Betul, betul. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Itu terima kasih itu ucapan syukur, ya syukur. Ya. Iya. Beda tadi Bang, beda. Kalau terima kasih bahasa Arabnya syukron, syukron ya, syukron itu. Kalau kita udah dia sudah ngucap syukron, kita balasnya biasanya ya syukron bik gitu ya, syukron terima kasih kembali maksudnya. Syukron. Oh kamsia. Syukron bik. Jadi kalau syukron, terima kasih, thank you itu normatif gitu kan. Tapi kalau jazakallah itu sunnah, syariah gitu. Gitu kan. Terima kasih, matur suwun, apa lagi? Nggak ada respon sama sekali kan. Oh gitu. Kita bacain artinya juga. Ya, bagus. Betul, emang dulu awal-awal tahun 90-an saya ngomong jazakallah itu kayak bingung. Apa dek gitu kan. Nanya, apa dek? Saya jelasin aja. Jazakallah itu saya doain ibu semoga Allah membalasi dengan lebih baik. Oh gitu kan. Oh doang ya, aja bapak. Tapi sekarang insya Allah sudah mulai apa? Sudah mulai populer, familiar ya. Itu. Jadi semua ya membalas juga penting banget. Artinya ketika dia mengucap terima kasih, kita balas terima kasihnya, ya terima kasih kembali. Kalau dia bilang syukron, kita balas juga syukron bik. Kalau dia doain jazakallah, kita ucapkan wa iyyak atau amin, ya kan? Ya, semua kan penting. Seperti itu. Ya. Jadi semua harus disikapi dengan tepat supaya ngasih juga senang. Nah, itu yang pertama. Ya, dengan tadi ya, dengan kata-kata terima kasih, atau yang kedua dengan doa. Nah, yang berikutnya adalah sikap kita tadi terhadap apa yang kita terima tadi ya. Mau disimpan silakan, mau dimakan silakan, sudah lakukan juga silahkan. Gitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Pak, Ibu, kalau bentuknya minyak wangi, sama sekali kita tidak boleh nolak, dilarang menolak sama Nabi. Kalau bentuknya minyak wangi, ya, tuh. Padahal mungkin minyak wangi yang diberikan pada kita baunya nggak suka. Baunya nggak suka. Terima aja, karena orang itu suka dengan bau itu. Loh iya kan? Orang itu suka dengan bau minyak wangi itu, ya kan? Biar dia juga seneng, gitu. Nah, ini seperti itu. Kayak, Sekarang ini nggak suka minyak wangi, saya kasih orang. Iya sudah kokan tadi kan. Tapi diterima, nggak boleh dilarang menolak itu khusus minyak wangi. Nah, itu ya. Nah, termasuk makanan tadi, ya kan? Dia ngasih pete, jengkol, gitu kan? Dia nggak tahu kalau kita nggak suka pete jengkol, ya kan? Ya terima aja, jangan bilang nggak doyan. Ya, dia juga tersinggung juga gitu ya. Orang saya doyan banget, saya belinya mahal ini, masih ngasih biar seneng gitu kan? Ya terima aja. Nanti kalau misalnya nggak suka, nggak mau ya kasih ke saya gitu kan. Apalagi saya empong. Saya empong. Ketahuan tuh mah. Dulu mah terima sulit. Terima. Iya. Itu ya. Jadi kalau yang barangnya masih halal ya kan, ya, walaupun kita nggak suka ya terima ya, seperti itu. Ini tanyakan, lanjut ya. Mengharapkan itu gimana? Mengharapkan kasih. Kalau orang mengharapkan itu bakal banyak kecewa, ya kan. Jadi nggak boleh, ya kan, nggak boleh. Kalau berharap itu sesuatu yang memang ada hak buat kita. Apa misalnya? Akhir bulan berharap gajian, itu hak kan? Nah itu berharap boleh, karena itu hak kita kan? Itu
Kalau berharap hak itu boleh, hak kita ya. Mengharapkan naik gaji nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, termasuk mana dibahas. Pada pemerintah boleh, pada penguasa. Jadi meminta itu. Kemarin nggak datang kali terakhir ini ya, kan terakhir nih hadisnya ya, terakhir. Pada ini pemerintah ya, penguasa ya. Jadi meminta tidak boleh meminta. Dengar ini, tidak boleh meminta kecuali dalam 3 perkara. Ya, pertama karena menanggung beban orang lain, ya, untuk mengislahkan misalnya ada orang ribut, kita sebagai penengah perlu modal, ya, nah kita boleh minta, ya kan. Yang kedua karena apa? Karena hamalah itu kena musibah sehingga harta kita kebakar, apa semua habis ludes, boleh meminta sampai kita bisa ada gitu ya. Yang ketiga meminta pada penguasa, ya, penguasa. Atau di situ disebutkan pada penguasa itu karena memang kita dinyatakan paling tidak oleh 3 orang tokoh bahwa kita itu termasuk miskin, seperti itu. Miskin. Nah, makanya diterangkan di sana kenapa kita boleh minta pada penguasa. Nah, karena memang di situ ada hak kita, misalnya ada hak kita. Minta sama Rois boleh. Nah, boleh. Kalau memang ada hak, kalau ada hak kita yang belum disebutkan di sini keterangannya apa? Zakat sama humus. Paham nggak? Humus itu harta humus itu termasuk rampasan perang. Rampasan perang kan Allah dan Rasul dapat humus, ya kan? Allah dan Rasul dapat humus. Nah, sama Nabi, humus itu kan dibagi-bagi, gitu kan? Dibagi-bagi. Nah, kita sebagai umat boleh berharap karena hak kita, hak humus tadi. Humus itu ya terserah itu makan, tapi itu humus itu artinya tahu bahwa penguasa habis menang dalam perang, ya kan? Dapat 1/5 kan? Yang 4/5 kan dibagi-bagi ke personil mujahid perang. Nah, yang 1/5 itulah dibagi pada fuqara, masakin, orang-orang yang ikut perang. Itu namanya humus. Atau zakat. Tahu nih, datang dari daerah mana gitu ya, pundi-pundi zakat. Nah, itu boleh berharap. Nah, seperti itu karena hak tadi, hak kita. Gitu. Agama lain datang ke saya nih, personilnya datang ke saya ke rumah ngasih kupon gitu, untuk besok hadir mengambil sembako di pantai. Gimana? Iya, mestinya nggak seperti itu. Kalau emang ngasih, datang dia ngasih, udah waktu datang itu sudah ngasih barang, itu seperti itu. Udah ngasih barang. Nah, itu, iya. Jadi kalau ke sana itu pasti ada tujuan lain, ya kan? Yang ada pesan-pesan lain nanti di sana. Yang masih tiket ke saya, ustadznya lah, DKI masjidnya. Ada nih kupon dari Minaka, besok datang ya. Iya. Nggak usah datang loh, nggak usah datang. Miskin amat kita mau. Kalau saya serahkan ke tetangga saya, silakan ya. Boleh ya. Nih, ambil lah. Ya. Itu. Kalau daging kurban kan, Kenapa? Kan kadang-kadang banyak tuh orang yang datang. Ya kita juga kadang suka masjid gitu, ngarepin dapetnya itu tuh nggak dapet. Ya makanya tadi kan berharap tuh banyak kecewanya, walaupun sebenarnya hak itu. Hak semuanya itu, muslim ya, mau kaya mau miskin ya kan, semua hak itu kan sebenarnya. Jadi mestinya pas hari raya kurban itu semua orang harus makan daging, makanya tasri itu kan, itu makan itu mestinya seperti itu. Bukankah yang mendapat yang pertama yang berkurban? Iya, korban. Kona'ah terus yang minta kan? Kalau satu kampung mungkin itu gimana? Banyak gitu. Kecil udah potongnya. Iya, makanya harus tadi ya kan, jangan kita cuma minta korban doang, kitanya juga harus berkorban itu loh. Kita harus berkorban. Balik lagi berkorban. Oh iya. Jangan Berkorban. Iya. Kita harus berkorban. Seperti itu.
Jadi apalagi ini Anas, jelas tetangga kita korban gitu. Emang hak tetangga ada kan? Seperti itu. Bukan minta tadi, berharap bahasanya. Berharap, minta mah nggak boleh. Mintanya berharap tadi kan? Bukan minta. Loh, hak tadi, ada hak. Keren dah. Tapi kalau sekiranya nggak ada hak buat kita, nggak boleh berharap. Kalau nggak ada hak, nggak boleh berharap. Nggak boleh, ya. Kalau nggak ada hak buat kita, ya nggak boleh berharap. Lagi pembagian zakat, kita berharap, padahal kita bukan masakin, bukan fukoro, nggak boleh berharap. Gitu. Nah, apalagi zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kan fukoro masakin. Kalau kita agniya nggak boleh terima. Kenapa? Ya kalau kita memang orang yang berhak mendapatkan, boleh. Kita orang yang berhak mendapatkan kan, boleh berhak. Baik ya, lanjut ya. Nih. Sekarang babul hissi alal akli min amali yadihi wa ta'affufi bihi anis su'ali wa ta'arudi lil i'ta'i, ya. Bab tentang dorongan, al-hissi itu dorongan atau anjuran, ya, anjuran alal akli untuk memakan min amali yadihi, untuk makan dari hasil tangannya sendiri gitu ya. Wa ta'affufi bihi, dan perintah untuk ta'affuf ya sudah dibahas juga ya. Untuk apa? Menjaga dari meminta-minta. Jadi wa ta'affuf bihi anis su'al ya. Jadi anjuran untuk tidak meminta-minta. Wa ta'arudi lil i'ta, ya. Apa artinya? Wa ta'arud lil i'ta'i, dan dilarang juga menampakkan diri supaya terkesan supaya pantas dikasih gitu ya. Paham nggak maksudnya? Iya ini kan. Wa ta'arudi, menampakkan diri lil i'ta, untuk pantas dikasih. Ya. Pokoknya tampilannya memelas, tahu nggak memelas? Iya. Memelas. Mukanya dibikin bagaimana gitu ya? Atau mungkin bajunya bikin compang-camping, ya. Padahal baru makan siang di warung Padang, karena mau minta-minta, salamnya kayak orang belum makan. Assalamualaikum gitu kan. Kayak orang belum makan kan? Itu termasuk dilarang, nggak boleh itu. Kalau minjem duit berarti memang nggak menampakkan gitu ya. Terus terang malah itu kan. Ini mah memang tadi menampakkan kayak orang pantas belas kasihi gitu ya, dipelasi. Nah seperti itu. Memelas tadi kan. Itu. Jadi nggak boleh termasuk gitu kan. Nah jika perlu orang lain itu nggak tahu kalau kita ini susah. Itu seperti itu. Jika perlu seperti itu, Pak. Orang kan nggak tahu. Oh ya pelente aja, Muslim kan gitu kan? Iya. Jadi apa namanya? Tampil ya gagah lah ya, gagah. Gitu. Dan Allah juga suka ya ketika apa nikmatnya ditampakkan. Gitu. Ini baik, ini ayatnya di surat Al-Jum'ah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza, maka apabila qudiyatis shalah,
telah ditunaikan sholat Jumat maksudnya, fantashiru, maka bertebaranlah. Ya, kita disuruh apa? Bertebaran. Fil ardi, di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah ingat Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini ya. Jadi sholat Jumat wajib ditunaikan. Ya. Maka nudiya li sholat yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau diseru dipanggil untuk sholat Jumat, segera fas'au, ya, segera dzikrillah, untuk ingat Allah, untuk sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan semua bentuk apa? Jual beli, tinggalin semua. Nah, jual beli di sini bukan berarti yang dagang doang, ya kan? Bagaimana kalau karyawan pabrik? Karyawan pabrik termasuk jual beli enggak? Termasuk jual beli, kan dia memproduk barang untuk dijual kan? Iya, termasuk. Ya, semua termasuk yang bertani, yang sedang nyangkul di ladang, yang sedang nyetir, yang sedang apapun. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan. Ini ayat sebenarnya kan luar biasa ya Pak. Sering disampaikan. Tapi waktu sholat Jumat tetap aja masih lebih ramai di pasar. Loh iya, masih lebih ramai di mall, ya kan? Itu. Kalau semua orang Islam terpanggil dengan ayat ini, masya Allah ya, itu pasar bakal sepi, mall sepi, ya kan? Jalanan sepi, ya kan? Loh iya, jalanan sepi. Itu. Artinya masih banyak orang yang apa? Terlena, ya, terlena dengan panggilan Allah. Ya. Seolah panggilan Allah itu merugikan, ya. Kan kalau dagang bakal untung sekian, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau tinggalin sholat, nah, mestinya ada pemasukan, jadi tidak ada. Jadi perintah Allah ditimbang dengan apa? Bisnis, itu. Padahal keuntungan, fadilah, keutamaan sholat Jumat itu dibandingkan dengan keuntungan bisnis sebesar apapun tidak akan sebanding, ya kan? Besarnya, banyaknya, nggak akan sebanding. Itu ya, nggak akan sebanding. Nah, nanti kalau sudah ditunaikan sholat Jumat, silakan fantasiru, tuh, fantasiru. Maka bertebaran fil ardi, muka bumi. Cari rezeki. Jadi betul Bang. Jadi rezeki itu dicari, disongsong, dijemput. Fantasiru kan Pak. Tapi kita kan kadang-kadang ini bahasa males ya Pak. Kalau sudah rezekinya mah gimana? Biarpun nggak kemana-mana, dapat aja gitu kan, seperti itu. Rezeki nggak akan kemana. Kalau ngelihat ayat ini kita harus kemana-mana, betul kan? Iya. Oh iya. Jadi bukan rezeki nggak kemana, kita harus kemana-mana. Jadi kemana-mananya yang perintah, fantasirunya. Jadi perintahnya itu adalah fantasi kemana-mananya ini. Bukan dapatnya rezeki, bukan. Rezeki mah betul tadi nggak kemana-mana pun, kalau rezeki mah akan nyampe juga gitu kan? Loh iya kan? Kalau rezekinya nggak kemana-mana dapat, tapi kita ada perintah untuk kemana-mana. Loh iya kan? Iya. Kalau rezeki betul nggak kemana-mana, tapi kita diperintahkan kemana-mana, ya kan? Makanya kita harus gluyur gitu kan? Seperti itu. Gluyur dengan motornya, dengan mobilnya, dengan jalan kakinya. Nah seperti itu. Fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Soalnya dia buka home industri ya kan, di rumah aja ya kan. Ya itu maknanya ya termasuk. Mana-mana juga. Di rumah aja ngerjain keripik kan. Nah. Kan beli bahannya dari mana-mana. Beli bahannya beli keripik. Itu Bang,
kemana-mana sudah pakai ini, udah telepon kemana-mana udah pesan ini pesan ini. Malah mungkin udah jauh banget langkahnya itu, telepon sana pesen barang ini pesen barang itu loh ya kan, udah kemana-mana udah jauh banget itu. Jauh lagi tuh. Jauh lagi gitu. Jadi pertinya kemana-mana berarti kan ya termasuk tadi kan kita hubungan kemana-mana itu. Fantasi fil ardh. Nah, dalam proses fantasi fil ardi ya, wadhkura katsira, banyak-banyak ingat Allah tuh. Jadi sambil kita bekerja megang setir, sambil kita megang parang, sambil kita ngapain Bang Rimin? Ya, ngapain? Dorong gerobak, tetap harus zikrullah. Iya kan, wadhkurullah katsira, banyak ingat Allah. Yang istighfar, yang baca tasbih, yang tahmid baca, sholawat termasuk baca. Itu wadhkurullah katsira. Nah, ternyata itu termasuk apa? Termasuk syarat ya supaya kita banyak untung. Jadi dengan wadhkurullah katsira la'alakum tuflihun. Dengan kita bertebaran pergi kemana-mana, memaksimalkan ikhtiar sambil zikir, ya, maka la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung di situ. Ini ya. Jadi untungnya udah banyak banget kan, dunia akhirat, dunia akhirat. Ya, iya loh, iya kan, zikir itu. Iya. Mau dalam proses kita membuat makanannya, mau melayaninya, ya kan? Kalau ngaduk rendang sambil itu. Oh iya, pokoknya zikir aja. Daripada ngelamun. Nah, iya. Bisa sambil baca Quran, ya kan? Bisa. Sholawat, istighfar, ya kan? Sebenarnya nih kalau kita sholat Jumat ketinggalan, kemudian khotib sudah bicara, apakah kita langsung dulu atau kita sunat dulu? Jadi pernah terjadi pada zaman Nabi, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang jamaah yang langsung duduk. Kata Nabi apa? Qum shollu rakaatain, gitu. Bangun, sholat 2 rakaat. Jadi Ustaz bilangnya katanya langsung dulu. itu hadis Nabi seperti itu. Sunnah katanya. Ada juga Nah, kalau kita 2 rakaat dulu tahiyatul masjid, nah kemudian kita selesai duduk dengerin khutbah, dapat dua-duanya. Sunahnya dapat, wajibnya dapat. Tapi kalau kita langsung duduk, nggak dapat sunahnya, gitu kan? Nah, seperti itu. Nabi jelas menyuruh ya, ketika orang langsung duduk bilang qum shollu rakaatain, bangun sholat 2 rakaat. Akhirnya dia bangun sholat. Jadi sebelum duduk tuh sholat dulu. Dapat dua-duanya. Sunahnya dapat, wajibnya dapat gitu. Kalau pas datang pas lagi azan itu apa kita datang langsung sholat sunnah apa nunggu azan selesai? Azan selesai azan diikuti, selesai baca doa, baru kita sholat. Kecuali kalau kita lagi sholat kemudian azan terusin itu kan, terusin. Nah, jadi Dapat kayak gitu langsung sholat. kalau lagi azan dengerin selesai baru baru sholat. Baru sholat gitu ya. Cukup ya? Sampai sini dulu ya. Baik para ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan belum puas ya kajiannya dan bisa dikaji lagi nanti di rumah ya dan didiskusikan. Terima kasih, jazakallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.